kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami tentang membuat deskripsi dan promosi produk, barang atau jasa. Sebelum itu, perkenalkan, saya Rahmatul Saputra sebagai moderator dan pembaca. Saya Siti Zubaidah sebagai pembaca. Saya Ramadan Putra sebagai pembaca. Kemudian yang pertama, membuat deskripsi dan promosi produk. Apabila produk yang sudah bagus dengan harga yang sudah bagus tidak dapat dikenal oleh konsumen, maka produk tersebut tidak akan berhasil di pasar. Sarana dan prasarana dibutuhkan secara efektif agar informasi mengenai hadirnya sebuah produk dapat sampai kepada masyarakat atau konsumen. Sedangkan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada target dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengonsumsi disebut dengan promosi. 1. Mendeskripsikan produk dengan memberi label. Label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Menurut Marinus Anyipora, label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Karena dengan label tersebut, konsumen dapat mengenal dan mengingat produk tersebut. Hal ini disebabkan produk telah memiliki identitas yang berisi informasi tentang produk tersebut. Tujuan pemberian label pada produk. Yang pertama, memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan. 2. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen. 3. Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum. 4. Memberi rasa aman bagi konsumen. B. Keuntungan pemberian label pada produk atau jasa. Label biasanya hanya mencantumkan atau informasi. Adapun keuntungan penggunaan label yang efektif antara lain: 1. Meningkatkan penjualan. 2. Mendorong promosi yang lebih besar. 3. Perlindungan terhadap konsumen. 4. Perlindungan terhadap persaingan yang tidak baik. 5. Sejalan dengan tujuan ekonomi. C. Tipe-tipe label. Yang pertama, brand label. Brand label adalah label yang semata-mata sebagai nama brand. Yang kedua, grade label. Grade label adalah label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu dari suatu barang. Yang ketiga, deskriptif label. Deskriptif label atau juga disebut informatif label merupakan label yang menggambarkan tentang cara penggunaan, susunan, pemeliharaan, dan hasil kerja dari suatu barang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Zubaidah. Keterangan pada label. Mengingat label adalah alat penyampaian informasi. Sudah selayaknya informasi yang bermuat pada label adalah sebenarnya dan tidak menyesatkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Keterangan yang tercantum pada label sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Nama produk. 2. Daftar bahan yang digunakan. 3. Berat bersih dan isi bersih. 4. Nama dan alamat pihak yang diproduksikan. 5. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Tahap-tahap perancangan label. Dalam membuat label, dalam kemasan juga melalui proses yang panjang karena perlu diperhatikan betul faktor teknis maupun tektonis sehingga label tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan dapat menaikkan citra produk dan perusahaan. Adapun tahap-tahap dalam membuat label dalam kemasannya itu desain label dan kemasan dan perdesainan. 1. Tahap perdesainan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap perdesainan antara lain: data lapangan antara lain. 1. Survei produk. Tahap survei ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik tentang produk. 2. Survei pasar potensial. Tahap survei ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik tentang produk. B. Analisis data antara lain. 1. Produk insight, analisis tentang produk yang memiliki keunikan dan perbedaan dengan produk lain. 2. Konsumen insight,
menganalisis tentang konsumen yang memiliki reaksi dan erosi terhadap suatu produk, dan promosi yang ditawarkan kepada konsumen yang bersangkutan. 3. Produksi kategori, mengategorikan tentang macam jenis produk yang dihasilkan. 4. Positiologi adalah tindakan yang dilakukan pemasaran untuk membuat citra produk dan hal-hal yang dapat ditawarkan kepada pasar berhasil memperoleh posisi yang jelas dan mengandung arti dalam benak sasaran konsumen. 5. Media insight menganalisis tentang karakteristik media berdasarkan pada jangkauan, frekuensi, biaya, serta tingkat efektif dan efisiensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ramadhani Putra. 2. Tahapan desain label dan kemasan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahapan desain label dan kemasan antara lain: A. Membuat konsep yang kreatif, misalnya memilih tren yang sedang populer pada saat itu seperti olahraga, film, game, sinetron, tokoh, dan lain-lain. B. Membuat draft antara lain: 1. Logo brand name, merancang draft logo brand name produk sebagai identitas dari produk tekstil konveksi tersebut. 2. Tipografi, memilih karakter huruf yang sesuai dengan tema atau konsep sebagai bentuk komunikasi verbal. 3. Warna, memilih karakter warna yang sesuai dengan tema atau konsep sebagai bentuk komunikasi visual konverbal. 4. Gaya desain, memilih gaya desain sebagai tema atau konsep sebagai estetika untuk memperkuat identitas. C. Pemilihan dan pengembangan antara lain: 1. Konstruksi kemasan, memilih dan mengembangkan bentuk dasar jaring-jaring sebagai konstruksi kemasan yang akan digunakan. 2. Logo brand name, memilih dan mengembangkan bentuk dasar logo sebagai identitas pembeda dari produk lainnya atau dengan kompetitor. 3. Layout design, merancang tata letak atau meletakkan komposisi visual berdasarkan aturan dalam mendesain komunikasi visual. 4. Comprehensive design, hasil seluruh desain yang sudah finishing siap diterapkan pada label dan kemasan. 5. Implementasi desain ke label dan kemasan, hasil desain dicetak menjadi label dan kemasan, selanjutnya produksi dikemas. 3. Tahap pasca perancangan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap pasca perancangan antara lain: A. Strategi pemasaran, merancang media promosi melalui direct selling dan online, menggunakan website usaha pribadi dan didukung media online sosial. B. Distribusi produk antara lain: 1. Retailer, produk didistribusikan kepada retailer pengecer melalui direct selling. 2. End user, produk dipasarkan langsung ke pembeli melalui media online sosial. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.